Ali Imran ayat ke-135 ayat kelanjutannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ciri para penghuni surga yakni orang-orang yang bertakwa, dia adalah apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 135, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan-perbuatan yang keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya, yakni mereka yang senantiasa bertaubat. Ajarkan diri kita, pasangan kita, anak-anak kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna taubat? Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari perbuatan dosa, menyesal dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang kemarin. Dari lisan banyak beristighfar. Rasulullah dijamin masuk surga, tapi dalam sehari beristighfar 70 sampai 100 kali. Begitu pula dengan kita. Beristighfar tidak hanya dengan lisan, tapi juga beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul dengan perbuatan. Teman-teman sekalian, kenapa kita beristighfar? Kadang-kadang beristighfar itu tidak hanya setelah kita berbuat dosa, tapi setelah beramal saleh. Betul enggak? Teman-teman beristighfar kadang-kadang habis sholat teman-teman istighfar tidak? Kemudian kadang-kadang kita ini dalam majelis kita beristighfar kan, dalam majelis kita istighfar dulu dan doa penutup majelis kan begitu kan? Kenapa ya ketika kita berbuat amal soleh juga disuruh istighfar? Karena fungsi istighfar pertama adalah untuk agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan maksiat yang kita lakukan, dan fungsi istighfar yang kedua adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan dari amal soleh yang kita lakukan. Kenapa ketika sholat, akhir sholat teman-teman beristighfar? Karena di dalam sholat mungkin sholat teman-teman tidak sempurna, mungkin sholat teman-teman tidak betul gerakannya, atau tidak betul ucapannya, tidak betul penghayatannya, maka kita beristighfar. Kenapa dalam majelis, akhir majelis kita beristighfar sebanyak-banyaknya, lalu kita doa penutup majelis, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa di dalam doa itu ada istighfar? Karena mungkin saja dalam majelis ini ada dosa-dosa yang kita lakukan, atau mungkin saja dalam majelis ada ketidaksempurnaan, sehingga kita menambalnya dengan istighfar. Jadi ciri-ciri para penghuni surga adalah gemar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat. Orang-orang saleh bukan orang-orang yang tidak pernah buat dosa. Kita ini semua manusia berdosa. Kita ini kalau dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelihatan jeleknya kita, buruknya kita. Menjijikkannya diri kita karena kita pelaku dosa. Bukan orang saleh itu orang yang tidak berbuat dosa, tapi orang saleh, orang yang baik adalah mereka yang bersegera bertaubat setelah mereka berbuat dosa. Semua Bani Adam, kata Rasulullah, berbuat dosa, tapi mereka yang terbaik adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ciri-ciri penghuni surga. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri penghuni surga dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang sering juga teman-teman baca? Apa ciri-ciri mereka? Mari kita lihat, kita mau masuk surga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita, apa caranya? Yang pertama, dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 disebutkan, mau masuk surganya Allah, pastikan ketika engkau sholat, anak-anakmu sholat, ajarkan sholat itu bukan sholat biasa saja, tapi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk, nomor 1. Kalau mau menginginkan anak-anak kita, keluarga kita masuk ke surga Allah, menurut surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ciri-cirinya adalah pertama, salat khusyuk. Kalimatnya adalah apa teman-teman sekalian? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, khusyuk dalam salatnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat, teman-teman sekalian? Ada perkataan yang menarik dari Hasan Al-Basri, teman-teman sekalian, berkenaan dengan salat. Sebelum kita masuk kepada salat khusyuk, jika salat saja engkau anggap sepele, urusan yang sepele, maka apa urusan yang engkau anggap penting lagi? Sebagaimana engkau jaga salatmu dengan baik, maka hidupmu pun akan terjaga dengan baik. Tidakkah engkau mengetahui, kata Hasan Al-Basri, bahwa kalimat salat itu bergandengan dengan al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah.
tidakkah engkau sadari bahwa perintah solat itu berkaitan dengan al-falah yang maknanya adalah kesuksesan. Apa maknanya? Marilah menuju solat, marilah meraih kesuksesan, bergandengan teman-teman sekalian. Artinya, bagaimana mungkin engkau meminta kesuksesan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara engkau adalah orang yang mengabaikan hak dan perintahnya Allah dalam mendirikan solat. Saya yakin insya Allah orang-orang yang ada di dalam masjid raya ini semuanya orang-orang yang saleh insya Allah, dan kita tegas urusan sholat. Kata Rasul, umur 7 tahun perintahkan sholat, umur 10 tahun kalau nggak sholat diapain? Dipukul, tapi dalam arti jangan salah lagi ya teman-teman sekalian, dipukul bukan pukul yang membabi buta, bukan. Dipukul adalah pukulan yang untuk kita menyadarkan dia. Maka yang dimaksud pukulan di sini adalah pukulan untuk mengagetkan dia saja. Artinya kita diminta betul-betul tegas untuk urusan sholat, betul-betul tegas untuk urusan sholat kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah biasakan tegas sejak kecil, tidak susah insya Allah, tidak susah ketika dia sudah remaja. Kalau dia susah remaja, mungkin kita introspeksi diri, kenapa kita tidak tegas ketika dia masih kecil? Anak kecil itu dibentuk seperti kawat, mudah, dia mudah, tapi kalau sudah besar seperti besi, susah. Maka bagi teman-teman sekalian tidak ada kata terlambat. Kita inginkan anak kita, keluarga kita, semuanya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Dan mohon izin untuk para bapak, ajarkanlah anak-anak laki-laki itu sholat di masjid ya Rob. Bagi ibu-ibu yang memiliki suami yang belum sholat di masjid, berdoa, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bahagia sekali kalau kita lihat suami kita, anak-anak laki-laki kita sholat subuh di masjid, Bu, Masya Allah. Betul nggak Bu? Mungkin siang sorenya, mungkin sibuk, tapi maghrib isya di masjid, Masya Allah. Anak-anak kecil itu Masya Allah, anak-anak laki-laki kita bisa sholat di masjid kalau bapaknya sholat di masjid. Jadi para bapak, dalam surat Tahrim ayat 6 dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasul hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Perintah sholat ini ditempatkan pertama di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 teman-teman sekalian. Pertanyaannya, kalau begitu cara khusyuk itu bagaimana? Teman-teman ketahui bahwa khusyuk itu adalah puncak mujahadah, puncak kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dimiliki oleh mukmin yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara khusyuk itu bagaimana? Disampaikan teman-teman sekalian oleh Imam Al-Ghazali, ciri-ciri supaya kita bisa khusyuk. Ya, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan beberapa cirinya atau beberapa caranya. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau mau khusyuk, hudurul qalbi, hadirnya hati, yaitu mengosongkan hati dari segala macam hal. Fokus teman-teman sekalian. Kita beribadah seolah-olah kita tahu bahwa kita beribadah ihsan, kita beribadah seolah-olah kita lihat Allah, sedangkan kita tidak mampu melihat Allah. Maka kita tahu ketika kita beribadah, Allah lihat kita. Kalau kita kerja, bos kita di depan kita, kira-kira sungguh-sungguh enggak kerjanya? Begitu pula dengan sholat, Allah lihat kita. Hudurul qalbi, kita menghadirkan hati, kita mengosongkan dari yang lain-lain, dan kita tahu bahwa Allah sedang menyaksikan kita. Itu cara khusyuk yang pertama. Cara yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau mau khusyuk dalam sholat, at-tafahum, yakni memahami bacaan sholat. Makanya kalau orang Islam tidak, ini termasuk buat saya, nasihat saya, karena saya bukan dari pesantren Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya mengejar betul-betul untuk mempelajari agama ini. Ternyata orang Islam itu tidak bisa bahasa Arab. Jadi ini PR-nya nambah lagi nih kayaknya kita sebagai muslim. Tidak hanya sekedar Quran yang kita kejar, tapi juga bahasa Arab. Setidaknya kita memahami bacaan sholat kita. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Arti sholat saja kita tidak tahu. Berpuluh-puluh tahun kita sholat, nggak tahu arti bacaan sholat. Bahkan tidak meluangkan waktu sedikit untuk memahami bacaan sholat. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau mau sholat khusyuk, tafahum, paham dengan bacaan sholat. Ketiga, ta'zim, hormat. Keempat, haibah, ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, roja, ada harapan yang senantiasa hadir dalam hati kita akan ridhonya Allah. Dan kalau engkau mau khusyuk, ada yang namanya perasaan yang harus dihadirkan, haya. Apa itu haya? Perasaan malu kepada kemurahan yang Allah berikan. Malu kepada Allah, begitu banyak nikmat yang Allah kasih, kita masih nggak sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dan terakhir yang paling juga penting, kalau mau khusyuk dalam sholat adalah ingat bahwa mungkin saja itu sholat terakhir kita.
Kalau kita tahu umur kita mungkin, Allahu a'lam, dokter mengatakan umur ibu tinggal beberapa jam lagi. Mungkin kalau dokter bisa bilang begitu, mungkin malam ini kita sholat tahajud tuh. Dan sungguh-sungguh dalam sholat tahajudnya, betul-betul karena kita tahu itu sholat terakhir kita. Maka itu cara-cara bagaimana kita bisa sholat secara khusyuk. Yang kedua, masih dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Kalau kita mau diri kita dan anak-anak kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, yang harus dilakukan adalah dalam surah Al-Mu'minun disebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tiada gunanya. Kita mau diri kita dan anak-anak kita masuk ke syurga Allah, waktu kita singkat teman-teman sekalian. Jauhkan diri kita dari perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Ketika Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi, ada istri Rasul yang ditanya tentang fitnah tersebut, madunya. Istri Rasul ada beberapa pada saat itu, dan ditanya, bagaimana pendapatmu tentang apa yang tersebar di kota Madinah ini, tentang sebuah fitnah ini. Seorang istri Nabi, namanya adalah Zainab radhiyallahu anha. Apa yang beliau katakan? Padahal kalau beliau mau, ini kesempatan untuk menjelek-jelekan Siti Aisyah, supaya Rasul nggak sayang lagi sama Siti Aisyah, bisa saja. Tapi apa yang dikatakan oleh Zainab radhiyallahu anha, Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak tahu apa-apa tentang berita itu. Yang aku tahu pribadi Siti Aisyah adalah orang yang baik. Sudah. Memang beliau tidak tahu apa-apa tentang berita itu. Jadi beliau tidak ikut-ikutan dalam berita yang tidak ada manfaatnya. Begitu pula dengan kita. Betul ibu-ibu? Sekarang zamannya sosial media. Betapa banyak berita berseliweran yang kita tidak tahu cerita kebenarannya, dan kita ikut-ikutan dan menyebarkan hoax itu, menyebarkan fitnah itu. Saya pernah menceritakan satu kisah teman-teman sekalian mengenai orang-orang yang iseng mengerjakan perbuatan-perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Padahal kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Tapi ada kita ini kadang-kadang iseng, lisan kita ini ngomong sesuatu. Ada satu kisah, ada orang yang mengatakan begini, kisah ini sudah tersebar di sosial media juga. Saya ceritakan kisahnya. Ada orang yang memang tukang ghibah, tukang gosip, tukang menyebar fitnah, tukang ngejelek-jelekin orang lain. Kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia rasa, ya Allah, saya mau berhenti dari ghibah ini. Saya mau berhenti dari menggunjing, menjelek-jelekan orang lain, gak mau lagi ya Allah. Kemudian dia datang kepada orang yang selama ini dia fitnah, dia jelek-jelekkan, dia gunjingkan. Kemudian kata orang yang selama ini dia jelek-jelekkan, saya akan memaafkan kamu kalau kamu membeli bulu-bulu ayam di pasar. Dan setelah itu, setelah kamu beli bulu-bulu ayam itu, kemudian kamu sebarkan bulu-bulu ayam itu ke tempat di mana yang pernah kamu jelek-jelekkan saya, katanya. Apa maksud dari cerita ini? Akhirnya orang ini bingung, apa maksudnya? Kalau begitu saya lakukan saja. Saya beli bulu-bulu ayam, saya sebarkan bulu-bulu ayam itu kepada tempat-tempat yang dulu saya pernah menjelekkan orang ini. Kemudian orang pendosa ini bertanya lagi, saya sudah melakukan apa lagi yang berikutnya? Begitulah ketika kamu menjelek-jelekkan saya, memfitnah saya, menghibah saya, begitulah yang terjadi dengan bulu-bulu ayam itu. Bulu-bulu ayam itu sudah tersebar kemana-mana. Sudah nggak tahu lagi di mana bulu ayam itu. Kalau kamu ingin saya memaafkan kamu, kembalikan bulu-bulu ayam itu, kumpulkan kembali. Mana mungkin, mana bisa, bulu ayam itu sudah kemana-mana, betul. Begitu pula ketika kamu menjelek-jelekkan saya, perkataanmu itu sudah tersebar entah kemana-mana, dan bagaimana kamu bisa mengumpulkan kembali? Bagaimana kamu bisa membuat nama baik saya kembali lagi? Begitulah susahnya ketika kita iseng lisan kita ini dengan menggunjing orang lain. Sama seperti bulu ayam, kita nggak tahu sudah kemana-mana itu teman-teman sekalian. Na'udzubillah min dzalik, kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu. Juga termasuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya. Rasulullah ketika masih muda pernah ingin pergi ke suatu pesta, tapi Allah lindungi karena Allah tidurkan Rasulullah SAW. Begitu pula dengan kita pilih-pilih. Untuk anak-anak kita pilih-pilih. Mana yang kiranya itu bermanfaat untuknya boleh, yang kiranya banyak mudaratnya jangan. Ada orang tua mengatakan, nak malam minggu kok nggak ada yang ngapel, jalan sana berdua sama pacar kamu kemana? Kenapa kita menjerumuskan anak kita berdua, kita izinkan anak kita pergi kemana-mana? Ibu dan bapak sendiri tahu kalau selamanya laki-laki perempuan sudah berdua ngapain yang mereka lakukan. Kenapa kita izinkan?
Bahkan kenapa kita suruh-suruh dia pergi berdua? Ada orang tua yang seperti itu dan kita nggak mau. Kita mau jaga anak-anak perempuan kita. Kita mau jaga anak laki-laki kita juga. Yaitu dengan cara apa? Menghindari perkataan perbuatan yang tidak ada gunanya. Ketiga, kalau mau masuk surga dalam surah Al-Mu'minun disebutkan juga ya ini orang-orang yang apa? Orang-orang yang senantiasa berzakat, teman-teman sekalian. Orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Saya baca di sini ya. Dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Mu'minun ayat 4, di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum lizzakati fa'ilun. yakni orang-orang yang menunaikan zakatnya, menunaikan zakat. Kalau mau masuk surga jangan lupa untuk menunaikan zakat. Zakat ini Masya Allah, Islam agama kita ketika Rasulullah wafat, ketika zamannya Sayyidina Abu Bakar, ada 2 perintah, menjaga sholat dan membayar zakat. Islam mengajarkan kita untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Peduli kepada hubungan kita dengan Allah dan peduli kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Maka menunaikan zakat itu sangat luar biasa. Dalam Asy-Syams ayat 9 dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya itu. Jadi jangan lupa untuk menunaikan zakat. Saya tidak berlama-lama dengan zakat, teman-teman sekalian. Berikutnya, keempat, mau masuk surga, jaga diri dari zina. Jaga anak-anak kita dari zina. Di dalam surah Al-Mu'minun disebutkan, teman-teman sekalian, ayat kelima. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yakni orang-orang yang menjaga kemaluannya. Engkau ingin masuk surga dan engkau izinkan anak-anakmu mendekati zina, bagaimana mungkin, teman-teman sekalian? Suatu ketika ada seorang pemuda datang menghadap Rasul, "Ya Rasul, saya mau berzina." Kemudian para sahabat terkejut, ada seorang anak yang berani mengatakan begitu di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? "Wahai anak muda, kemarilah. Dengarkan baik-baik perkataanku. Engkau mau berzina? Perhatikan baik-baik perkataanku. Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi kepada ibumu?" Pemuda itu berkata, "Tentu saja tidak, demi Allah. Saya tidak mau ibu saya dizinahi atau ibu saya berzina." Nabi pun melanjutkan pertanyaannya dan melanjutkan perkataannya. Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi pada ibu-ibu mereka. Rasul pun bertanya, "Apakah engkau suka jika perzinahan itu terjadi pada putrimu?" Kata pemuda itu, "Tidak, demi Allah, aku tidak suka." Apa kata Rasul? Demikian pula yang terjadi pada orang lain, mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi pada putri-putri mereka. Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau suka jika perzinahan itu terjadi pada saudara perempuanmu?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah, saya tidak mau kakak saya, adik saya yang perempuan dizinahi, saya nggak mau." Begitu pula dengan orang-orang lain, mereka tidak suka jika saudara-saudara perempuannya berzina atau dizinahi. Maka Rasulullah SAW memegang dada pemuda tersebut dan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, sucikanlah hatinya ya Allah, dan jagalah kemaluannya." Jadi kalau kita mau reuni di surga nanti, pastikan diri kita, anak-anak kita, pasangan kita adalah mereka yang terhindar dari perbuatan zina. Minta kekuatan kepada Allah, ya Allah, minta kekuatan agar Allah bisa menolong keluarga kita dari perbuatan tersebut. Yang kelima, bagaimana ciri-ciri berikutnya kalau engkau mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8, ya teman-teman sekalian, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yakni dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dalam janjinya. Apa maksudnya? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin lupa dan mungkin tidak sadar, tapi Al-Quran mengingatkan kita bahwa sebelum kita berada di alam dunia, kita berada di alam ruh. Ketika berada di alam ruh, teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh-ruh kita semua. Allah tanya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita, ruh-ruh kita menjawab, "Qalu bala syahidina." Benar ya Allah, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami ya Allah, kami menjadi saksi.
Jadi dari alam ruh kita sudah menyatakan perjanjian di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Rabb kita. Allah adalah tempat kita menyembahnya, teman-teman sekalian. Maka salah satu yang dimaksud dengan memelihara amanah dan janji, sebagaimana di alam ruh engkau berjanji bahwa Allah adalah Tuhanmu, maka buktikan itu ketika engkau berada di dunia. Betapa banyak orang mengaku muslim tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mengaku muslim tapi tidak bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak teman-teman sekalian? Mengaku muslim, muslim di lisan saja, tapi ibadahnya bolong-bolong, salatnya bolong-bolong. Kalau berapa-apa bergantungnya enggak sama Allah tapi bergantung sama yang lain-lain. Bagaimana bisa masuk syurganya Allah? Karena ciri orang yang menghuni syurga adalah memelihara amanah dan janjinya. Salah satunya janjinya kepada Allah ketika di alam ruh. Dan yang keenam, kembali lagi. Ternyata mau masuk syurga, surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 diakhiri dengan kalimat salat, lagi-lagi salat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-9 dinyatakan, ya di sini disebut salawatihim yuhafidun, dan lagi-lagi orang-orang yang memelihara salatnya. Masya Allah ya, salat adalah tiang agama dan Islam tidak akan pernah tegak ketika ia tidak menegakkan salat, teman-teman sekalian. Begitulah teman-teman sekalian, ya, akhir dari ceramah saya. Lihat apa yang Allah berikan untuk orang-orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-10 dan ayat ke-11. Di sini dijelaskan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang memelihara salatnya dan yang tadi kriteria-kriteria yang tadi, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, yakni mewarisi atau mendapatkan syurga Firdaus. Mereka kekal di dalam syurga Firdaus tersebut. Begitulah teman-teman sekalian, hari ini kita sama-sama agak serius sedikit di malam hari ini. Kita membedah ayat-ayat Allah mengenai ciri-ciri agar kita dan anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita review sedikit dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 dikatakan apa? Mereka yang berinfak, mereka yang menahan amarah, mereka yang memaafkan kesalahan orang lain, mereka yang bertaubat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, mereka yang khusyuk dalam salat, mereka yang menjauhi diri dari perbuatan perkataan yang tiada gunanya, menjauhi diri dari perbuatan zina, memelihara janjinya. Apalagi? Senantiasa memelihara salatnya. Masya Allah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan la haula wala quwata illa billah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dengan pertolongan dari Allah untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini, insya Allah. Mungkin kadang-kadang ayahnya yang saleh, kadang-kadang ibunya yang salehah, kita saling tolong menolong dalam keluarga kita untuk bersama-sama di syurga Allah. Jadi kematian adalah kesedihan sementara, insya Allah. Karena kita tahu kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai kalau kita melaksanakan amal-amal ini, akhlak-akhlak ini dalam kehidupan kita. Maka insya Allah saya pun bisa bertemu dengan ayah saya lagi, dengan kakek nenek saya, dengan saudara-saudara saya, begitu pula dengan teman-teman semua. Insya Allah, hanya menunggu giliran, insya Allah.